Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ade Septia Permadani, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian ATR BPN tahun 2021. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi agenda ketiga pelatihan dasar CPNS, yaitu Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN menekankan kepada pengaturan profesi pegawai agar tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. ASN terdiri dari PNS atau pegawai negeri sipil dan P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kedudukan ASN, peran, tugas, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana perbedaan antara PNS dan P3K yaitu P3K tidak memperoleh hak berupa fasilitas dan juga jaminan pensiun serta jaminan hari tua. Organisasi membutuhkan pegawai yang jujur, kompeten, dan berdedikasi. Untuk mendapatkannya, diperlukan sebuah sistem pengelolaan SDM, yaitu sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN yaitu dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Penyelenggaraan manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN. Ruang lingkup manajemen PNS berbeda dengan manajemen P3K. Dalam manajemen PNS terdapat pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, serta jaminan pensiun dan hari tua. Manajemen P3K sendiri terdiri dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, serta perlindungan. Dalam manajemen ASN, kita juga mengenal jabatan pimpinan tinggi atau JPT, yaitu sekelompok jabatan tinggi yang berfungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. JPT dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama. Pegawai ASN berhimpun dalam suatu wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps Profesi ini memiliki tujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, terdapat sebuah sistem informasi ASN yang merupakan rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Terdapat kelembagaan untuk menjamin keberlangsungan sistem merit dalam pengelolaan ASN, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara, yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah. Dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Materi kedua yaitu pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik terdiri dari pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Jenis barang dan jasa yaitu publik, semi-publik, privat, dan semi-privat. Yang membedakan keempatnya adalah tingkat rivalitas dan ekskludabilitas. Pelayanan publik dimulai dari paradigma sederhana yaitu Old Public Administration atau OPA menjadi New Public Management atau NPM dan berakhir menjadi paradigma New Public Service atau NPS, yaitu paradigma yang menekankan pentingnya keberadaan negara dalam menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki dalam pelayanan publik yaitu partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Untuk memberikan pelayanan publik yang baik, kita harus membentuk pola pikir bahwa pelayanan publik merupakan hak warga negara, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar warga negara, pelayanan publik bertujuan untuk mencapai kemajuan bangsa, dan pelayanan publik juga berfungsi untuk memberikan perlindungan.
selain pola pikir, birokrasi yang selama ini dianggap lebih efektif dan lebih efisien juga memiliki kelemahan, di antaranya penggelembungan organisasi, duplikasi tugas dan fungsi, red tape atau cara kerja birokrasi yang lamban dan berbelit-belit mengakibatkan para pengguna layanan harus memberikan biaya tambahan berupa suap, sogok, dan uang pelicin atau uang rokok. Kemudian konflik kewenangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta enggan untuk melakukan perubahan. Untuk memperbaiki semuanya, saat ini diperlukan kesadaran tentang siapa yang melayani dan siapa yang dilayani. Budaya pelayanan ini akan menghasilkan pelayanan prima yang berujung kepada kepuasan pelanggan. Beberapa perilaku pelayanan prima yang perlu dibudayakan antara lain menyapa dan memberi salam, ramah, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif, penampilan rapi, mengucapkan terima kasih, mengingat nama pelanggan, serta memperlakukan pelanggan dengan baik. Ada 5 prinsip pelayanan prima, yaitu responsif terhadap pelanggan, membangun visi misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayan, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai, serta memberikan apresiasi kepada pegawai. Dalam pelayanan publik, kita harus memiliki etiket atau sopan santun dan etika atau moral. Perbedaan keduanya yaitu etiket hanya berlaku pada pergaulan, tetapi etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan, etika tidak terbatas pada cara dilakukannya perbuatan. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah, etika menyangkut manusia dari segi dalam. Etiket bersifat relatif dan etika jauh lebih bersifat absolut. Praktik etiket dalam pelayanan yaitu dalam menyampaikan salam, berjabat tangan, bertamu dan menerima tamu, serta menangani keluhan pelanggan. Materi ketiga yang akan kita bahas yaitu Whole of Government atau WOG. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama, yaitu pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa kita perlu WOG? Pertama, karena adanya faktor-faktor internal, seperti ketimpangan kapasitas sektoral pembangunan. Kedua, faktor eksternal, yaitu dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan. Dan ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, dan adat istiadat. Bagaimana menerapkan WOG? Yang pertama, dengan respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintahan, adanya kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. WOG dapat dipraktikkan dengan melakukan penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas yang merupakan kelembagaan koordinasi di luar struktur formal yang tidak permanen, serta membentuk koalisi sosial yaitu bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu pelembagaan khusus. Tantangan dalam praktik WOG sendiri terdiri dari kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, serta kepemimpinan. Praktik WOG dalam pelayanan publik dapat dilakukan dengan menerapkan pola pelayanan teknis fungsional, satu atap, satu pintu, terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Ada beberapa prasyarat untuk penerapan WOG yang baik atau prasyarat best practice WOG, yaitu budaya dan filosofi dengan menggabungkan dan adaptasi nilai-nilai WOG ke dalam budaya sehingga tidak terjadi culture shock. Cara kerja yang baru terkait bagaimana penyelenggaraan kepemimpinan yang berbagi antara satu sektor dengan sektor lainnya, akuntabilitas dan insentif yaitu outcome dan pelaporan yang dibagi antar sektor, serta cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan dengan collegiate approach yaitu melalui pendekatan kolegial di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Berikut best practice WOG di beberapa negara. Yang pertama Inggris dengan WOG Accounts yaitu integrasi sistem laporan keuangan 5.500 organisasi publik. Kemudian Amerika Serikat dengan Keamanan Nasional Integrated Portal yaitu fokus pada isu keamanan nasional serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyatuan pemerintahan di semua tingkatan. Kemudian Malaysia dengan One Day Service One Day Delivery serta Australia dengan Centrelink dan Koalisi Sosial. Implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia dapat dilakukan dalam lingkup penyelenggara negara, lingkup penyelenggara pemerintahan negara, pegawai ASN dan pelayanan publik, lingkup hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah, lingkup administrasi pemerintahan, asas-asas terkait implementasi WOG, dasar kebijakan pelayanan publik, dan WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekian penjelasan mengenai materi manajemen ASN, pelayanan publik, serta whole of government. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.